Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Hidayat dari Program Studi Teknik Mesin Universitas Nusa Putra. Dalam video ini saya akan membahas mengenai pompa ulir atau screw pump. Nah, pompa ulir adalah pompa yang digunakan untuk menangani cairan yang mempunyai viskositas tinggi, heterogen, sensitif terhadap geseran dan cairan yang mudah berbusa. Prinsip kerja tanpa skru ini ditemukan oleh seorang engineer Prancis yang bernama René Monod, sehingga sering disebut dengan Monod pump pada tahun 30-an dan seterusnya dikembangkan hingga sekarang. Nah, kemudian pompa ulir ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada head. Head adalah energi angkat atau dapat digunakan sebagai perbandingan antara suatu energi pompa per satuan berat fluida. Kemudian ada kapasitas. Kapasitas adalah jumlah fluida yang dialirkan terhadap persatuan waktu. Kemudian ada putaran. Putaran adalah dinyatakan dalam RPM dan diukur dengan tachometer. Kemudian ada daya. Daya dibedakan atas dua macam, yaitu daya dengan poros yang diberikan motor listrik dan yang dihasilkan oleh pompa. Kemudian ada momen puntir. Momen puntir diukur dengan memakai motor listrik arus searah, dilengkapi dengan pengukuran momen. Kemudian ada efisiensi. Efisiensi pompa adalah perbandingan antara daya air yang dihasilkan pompa dengan daya poros dari motor listrik. Nah, kemudian selain karakteristik ada bagian-bagian pompa ulir atau screw pump. Yang pertama ada driving shaft. Nah, driving shaft adalah Driving shaft adalah poros yang menggerakkan skru. Kemudian ada pumping screw. Nah, ini komponen inti dari pompa yang berubah ulir untuk menimbulkan tekanan terhadap fluida yang dipompakan. Kemudian ada suction. Suction di sini adalah daerah hisap atau saluran masuknya fluida, akih atau gaya hisap yang ditimbulkan dari putaran skru atau ulir. Kemudian ada timing gear. Timing gear adalah roda gigi yang mengatur timing atau cepat lambatnya putaran skru atau ulir. Kemudian ada prinsip kerja dari pompa ulir ini, yaitu pada pompa ulir zat cair masuk pada lubang hisap, kemudian akan ditekan atau diulir yang mempunyai bentuk khusus. Dengan bentuk ulir tersebut, zat cair akan masuk di ruang antara ulir-ulir. Nah, ketika ulir berputar, zat cair akan terdorong ke arah kanan, kemudian keluar pada lubang buang. Kemudian pompa jenis ini hanya dapat digunakan untuk tekanan pada saluran pompa lebih rendah dari tekanan pada saluran hisap, dan bila zat cair yang dipompa mempunyai kekentalan tinggi, pada keadaan kering pompa ini tidak akan menghisap sendiri, sehingga sebelum digunakan pompa ini harus terisi cairan yang akan dipompa atau yang sering kita sebut dengan dipancing. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangan pada pompa. Yang pertama, kelebihan dari pompa ulir ini adalah efisiensinya tinggi, mulai dari 70% hingga 80%. Kemudian aliran konstan dan lancar. Nah,
akurasi volume transfer sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh karakteristik pompa di mana kapasitas aliran atau flow tidak tergantung dari pressure yang dihasilkan, tetapi kecepatan dari kecepatan pompa. Nah, kemudian stabilitas tekanan yang sangat bagus. Nah, selain itu ada juga kekurangan pada pompa Collier. Yang pertama, harganya relatif lebih mahal karena desainnya yang perlu ketelitian, kepresisian, serta toleransi yang sangat tinggi. Nah, kemudian ada karakteristik performa sensitif terhadap perubahan viskositas. Nah, yang ketiga ada untuk tekanan tinggi memerlukan elemen pompa yang panjang. Nah, mungkin penjelasan mengenai pompa ulir atau screw pump dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.